Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kembali bersama saya Muklis. Di kesempatan kali ini kita akan membahas cara perval ijazah di Info GTK yang terbaru. Sebagaimana kita ketahui, di versi Info GTK sebelumnya mungkin rekan-rekan sudah pernah melakukan perval ijazah. Tapi di Info GTK 2023 yang terbaru ini, ya, versi yang Info GTK Kifah, semua guru sepertinya harus melakukan verval ulang kembali, ya, baik yang sudah pernah melakukan verval ataupun tidak, karena semua datanya masih kosong, ya, dianggap belum pernah melakukan verval di versi yang ini. Nah, jadi bagaimana cara melakukan vervalnya? Silahkan simak videonya sampai dengan selesai. Nah, jika rekan-rekan sudah login ke Info GTK-nya, silahkan scroll ke paling bawah. Oke, di sini ada, ya, verval. Di sini jenjangnya masih kosong, ya. Kemudian nama kampusnya sesuai dengan yang kita inputkan di di Dapodik, ya, nama kampusnya. Kemudian tanggal masuk juga sudah ada di sini. Nah, yang nanti yang kita cek setelah melakukan verval yaitu tentu saja nomor ijazah. Apakah nomor ijazah kita sudah sesuai dengan yang ada di VD Dikti? Kemudian tanggal lahirnya apakah sudah sesuai dengan yang ada di VD Dikti? Nah, nanti itu yang harus kita betul-betul perhatikan, ya. Nah, untuk melakukan verval, rekan-rekan gampang sekali, tinggal klik di sini, klik tombol ini untuk melakukan verval ijazah. Kita klik. Nah, kemudian silakan rekan-rekan isi nama perguruan tingginya. Ya, sebelumnya ini adalah identitas kita pada Dapodik. Nah, nanti akan dilakukan pemadanan, ya, pemadanan data dengan data Dapodik dengan data yang ada di pangkalan di PD Dikti, ya, pangkalan data Dikti. Nah, yang akan dipadankan nanti tentu saja tanggal lahirnya dan nanti jenjangnya yang kita pilih di sini, kemudian nanti nomor ijazah yang kita inputkan di sini apakah sudah sesuai dengan yang ada di PD Dikti. Nah, misalkan di sini kita masukkan nama kampusnya, rekan-rekan tinggal ketikkan saja di sini. Nanti jika sudah muncul pilihan, rekan-rekan tinggal pilih. Nah, misalkan di sini Universitas Terbuka, saya ketik saja terbuka seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Rekan-rekan silahkan diklik di sini. Kemudian nama prodinya. Saya pilih yang ini. Kemudian jenjangnya sesuaikan, ya, apakah D4, S1, S2 atau S3. Ya, jadi yang di verval itu hanya ini, ya, D4, S1, S2, S3. Di bawah itu tidak, ya. Kita klik di sini. Kemudian masukkan nomor induk mahasiswanya yang terdata di ijazahnya, ya. Ketikkan saja di sini. Kemudian masukkan nomor ijazahnya. Nah, kemudian jika sudah diisi datanya, rekan-rekan tinggal klik cek data ijazah. Nah, maka nanti sistem akan mengecek data ijazahnya apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, di sini dicek sudah sesuai semua datanya, baik dari tanggal masuk, kemudian nomor ijazahnya, kemudian tanggal lahirnya, dan di sini juga disebutkan data valid berdasarkan sistem. Cek dengan teliti dan pastikan bahwa ini adalah data ijazah Anda. Nah, jika seandainya benar ini datanya sesuai, maka rekan-rekan tinggal klik saya setuju di sini. Nah, seperti itu, ya. Jika sudah saya setuju, klik saya setuju. Nah, nanti akan langsung valid nanti, ya, karena sini sudah dikatakan valid berdasarkan sistem. Nah, seandainya jika tidak sesuai data yang ada di sini, walaupun di sini sudah dikatakan valid berdasarkan sistem, misalkan ada yang datanya tidak sesuai, misalkan tempat lahirnya salah, tidak sesuai dengan ijazahnya, maka rekan-rekan harus menghubungi pihak kampus, ya, untuk memperbaiki datanya di PD Dikti, karena PD Dikti ini sama dengan halnya Dapodik di sekolah, ya. Jadi pihak kampuslah yang bisa memperbaiki data tersebut di PD Dikti. Nah, bagaimana jika seandainya sudah lulus? Nah, ini saya juga kurang tahu, ya, tapi kadang-kadang silahkan hubungi saja kampusnya supaya mereka bisa memperbaiki data yang salah. Nah, walaupun di sini sudah valid, ya, berdasarkan sistem, karena sistem ini hanya memvalidasi yang ada di Veridikti yang kita inputkan, apakah NIM, NIM-nya tadi, nomor induk mahasiswanya, dan
nomor ijazahnya sesuai nggak dengan yang ada di data dikti. Nah, sesuai, tetapi walaupun sesuai mungkin ada satu atau dua item yang atau dua komponen yang tidak sesuai, misalkan tempat lahirnya ada salah ketik misalkan. Nah, itu rekan-rekan silakan menghubungi PD Diktinya supaya berubah di PD Dikti. Nah, jika sudah sesuai semua, rekan-rekan tinggal klik saja saya setuju di sini. Nah, data berhasil disimpan, kita klik OK. Nah, ini belum ada apa-apa, rekan-rekan silakan coba reload ya, kita reload. Kita klik continue saja. Nah, kita coba scroll lagi ke bawah. Nah, ini masih seperti ini ya, masih belum ada kata saya setuju ini ya, ini juga masih belum selesai. Nah, jika seperti ini rekan-rekan tidak perlu khawatir, lakukan clear history pada browsernya ya. Kita coba Ctrl Shift Del, tekan Ctrl Shift Del di keyboardnya, kemudian kita klik clear now di sini. Oke, kita close. Sekarang kita reload kembali. Kemudian rekan-rekan silakan login ulang. Kemudian masuk. Nah, sekarang kita coba close lagi, kita geser lagi ke bawah, kita cek. Nah, ini sepertinya kita coba klik lagi ya, saya setuju lagi. Oke, kita klik OK. Ini juga masih belum. Coba kita reload lagi ya. Kita reload lagi browsernya. Mungkin memang sistemnya belum terlalu respon ya dengan ini. Nah, ini masih belum. Kita coba clear history sekali lagi ya. Atau kita keluar dulu ya. Kita coba keluar dulu. Kita coba login lagi. Agak susah memang ya. Jadi rekan-rekan nggak perlu khawatir. Kita coba lagi. Nah, sekarang kita scroll lagi ya. Ini masih belum ya, masih belum. Coba kita lakukan clear history sekali lagi ya. Ketika tekan Ctrl Shift Delete di keyboardnya, kita pastikan pilih all time, kita klik clear now. Oke, sekarang kita coba reload. Kita coba login lagi. Mudah-mudahan kali ini berhasil. Oke, kita lanjut ke bawah. Nah, ini ya hasil validasi valid menurut sistem. Nah, jika sudah seperti ini, artinya para ijazah sudah selesai dilakukan. Nah, jika seandainya masih ada yang mungkin jenjang yang lain, ya rekan-rekan tinggal klik lagi di sini untuk melakukan tombol lagi untuk verify ijazah jenjang yang lainnya. Ya, ini ada datanya. Misalkan 2 ya, maka rekan-rekan bisa verify lagi di sini. Ya, seperti itu. Nah, dan bagaimana seandainya jika datanya tidak ditemukan di PD Dikti? Misalkan ini sebagai contoh, saya buat misalkan di sini ya. Nah, kemudian nama prodinya jenjang S1. Nah, ini sebagai contoh saja ya, nomor ijazahnya misalkan ini sebagai contoh kita klik cek data ijazah di sini. Nah, ternyata data ijazahnya tidak ditemukan ya, tidak ditemukan. Rekan-rekan bisa mengecek datanya langsung melalui PD Dikti dengan di sini klik ini untuk melihat data ijazah pada PD Dikti. Nah, rekan-rekan bisa cek di sini, masukkan nomor perguruan tingginya, kemudian nomor ijazahnya ya. Kemudian masukkan di sini angka pengamannya, ini 12 tambah 1. Ya, nanti ini beda-beda ya, nanti 12 tambah 1 tinggal rekan isikan di sini 13. Nah, kemudian verifikasi. Nah, jika ditemukan sesuai, artinya data tersebut ada di PD Dikti ya. Tetapi jika seandainya tidak ada, maka silahkan hubungi lagi kembali ke perguruan tinggi, cek apakah benar data tersebut ada di datanya di PD Dikti, atau jangan-jangan operator kampusnya itu belum menginputkan di PD Dikti. Nah, kemudian jika seandainya juga tidak ditemukan dan di kampus mengatakan sudah diinput, nah maka rekan-rekan bisa melakukan upload berkas di sini. Nah, silahkan diisi di sini nama perguruan tingginya, kemudian nama prodinya sesuai dengan yang tertera di ijazah.
jenjangnya apa, tanggal masuk kuliahnya, mudah-mudahan ingat ya. Jika tidak ingat ya dicoba dicari tahu. Kemudian nomor induk mahasiswanya, masukkan nomor ijazahnya. Kemudian nama ya sesuai ijazah, tempat lahir sesuai ijazah, tanggal lahir sesuai ijazah, jenis kelamin, jumlah semesternya ya, berapa lama waktu itu. Kemudian jumlah SKS yang diselesaikan. Nah, ini mungkin rekan harus ingat-ingat ya. Mungkin ada nilai ya, biasanya ada jumlah SKS yang rekan-rekan selesaikan itu berapa, harusnya tahu ya. Kemudian jumlah IPK-nya pada daftar nilai. Nah, jika seandainya nggak tahu, ini mungkin bisa koordinasi lagi ya ke kampusnya. Nah, kemudian jenis keluarnya apa, luluskah atau dropout atau apa keterangan, ya harusnya lulus ya. Tanggal keluar yang biasanya tertera ya, tanggal keluar ijazah biasanya ada. Kemudian tanggal yudisium, nah ini mungkin tanggal wisuda, mungkin rekan-rekan harusnya ingat ya, karena ini momen penting. Nah, kemudian masukkan nanti ijazahnya di sini ya, tinggal klik di sini choose file. Nah, cari ijazahnya, kemudian ijazah dalam bentuk di sini dalam bentuk tidak ada ya, tapi di sini ya ini dalam bentuk gambar ya. Berarti ijazahnya itu harus dalam bentuk gambar, yaitu JPG atau PNG ya, bukan PDF ya, tapi dalam bentuk gambar, yaitu JPG atau PNG. Kemudian ukurannya tidak melebihi dari 500 kilobyte ya. Jika seandainya lebih dari ini silakan dikonversi untuk dikecilkan. Nah, kemudian gambarnya itu sebaiknya hasil scan ya, bukan kita foto, tapi sebaiknya hasil scan supaya jelas. Nah, jika ada item yang tidak terverifikasi, gambar bisa di zoom in dan zoom out sebelum klik tombol validasi gambar. Nah, ulangi jika masih ada item yang belum terverifikasi. Nah, nanti silahkan diinput di sini, pilih gambarnya, kemudian klik open seperti itu. Nah, jika sudah sesuai nanti klik simpan di sini. Nah, nanti akan dicek ya, dia akan divalidasi. Nah, jika seandainya sesuai, maka nanti akan valid, muncullah valid menurut sistem seperti ini. Nah, demikian ya, mungkin ada yang kurang paham atau yang kurang jelas, silahkan bertanya di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.